Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Amelisa Diantika Rimadani, NIM 20011000008. Dalam video ini saya akan membahas tentang strategi pembelajaran in the news, mulai dari satu, pengertian strategi pembelajaran in the news. Yang kedua, langkah penerapan strategi pembelajaran in the news. Yang ketiga, strategi pembelajaran in the news bisa diterapkan di SD atau tidak. Yang keempat, kelebihan dan juga kekurangan strategi pembelajaran in the news. Yang pertama, pengertian strategi pembelajaran in the news, yaitu merupakan media massa seperti televisi, internet, surat kabar, dan lainnya. Media ini juga dijadikan sebagai suatu bahan ajar yang menggunakan berita, dan sistem pembelajarannya menyajikan berita yang berkaitan dengan materi. Kemudian ada juga pengertian menurut Silberman tahun 2010 yang menyatakan bahwa metode pembelajaran ini akan menghasilkan suatu materi dan juga informasi bagi peserta didik, dikarenakan dalam metode ini peserta didik diharuskan mencari informasi, entah itu dari buku, artikel, surat kabar, dan lainnya. Selanjutnya, yang kedua, langkah penerapan strategi pembelajaran in the news, diantaranya yaitu yang pertama, meminta peserta didik membawa artikel atau pokok berita yang sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Kemudian yang kedua, membagi kelas menjadi beberapa kelompok. Yang ketiga, guru mengambil kesimpulan dari hasil yang telah didiskusikan oleh peserta didik. Selanjutnya yang ketiga, strategi pembelajaran in the news bisa diterapkan di SD atau tidak. Apabila strategi pembelajaran in the news ini diterapkan di SD, itu mungkin masih kurang cocok karena masih belum cukup kemampuan belajar dalam melalui media berita tanpa adanya bimbingan bagi peserta didik yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Berbeda dengan tingkatan seperti di SMP ataupun SMA, mereka sudah bisa mencari media berita sendiri. Kalau di SD itu masih perlu adanya bimbingan dari guru ataupun orang tua. Selanjutnya ada kelebihan strategi pembelajaran in the news. Yang pertama itu tumbuhnya kegembiraan di dalam kegiatan belajar mengajar. Contohnya itu seperti mengajak bermain peserta didik, entah itu membaca di perpustakaan, membuat kelompok diskusi, atau yang lainnya. Kemudian yang kedua, materi yang disampaikan itu lebih menarik perhatian peserta didik. Contohnya itu seperti membuat game pada materi tersebut agar peserta didik itu tertarik dan juga bersemangat di dalam belajar materi tersebut. Yang ketiga, dapat menciptakan suasana belajar yang aktif dan juga menyenangkan. Yang keempat, dapat meningkatkan hasil belajar peserta didik. Kemudian, ada kelemahan dari strategi pembelajaran in the news. Yang pertama itu membutuhkan waktu yang lama bagi peserta didik dalam menyelesaikan tugasnya. Kebanyakan peserta didik itu lupa akan tugas yang diberikan oleh guru. Mereka itu akan mengerjakan pada saat pembelajaran akan dimulai. Jadi peserta didik itu membutuhkan waktu yang sangat lama untuk menyelesaikan tugasnya.
Kemudian yang kedua itu ada guru harus lebih banyak meluangkan waktunya, seperti guru itu harus banyak waktu untuk peserta didik dalam hal bertanya, hal mengajar, atau hal yang lainnya. Yang ketiga itu guru harus memiliki rasa demokratif dan keterampilan di dalam mengelola kelas. Itulah beberapa materi yang dapat saya sampaikan tentang strategi pembelajaran in the news. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.